Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena salah paham saat dibangunkan sahur pada hari terakhir puasa lalu, seorang pemuda tewas dikeroyok sekelompok warga di Kabupaten Demak. Teror pelemparan kaca mobil oleh orang tak dikenal di jalur Jogja Solo meresahkan pengendara. Mobil jurusan antara Kabupaten Cilacap Banyumas ludes dilalap api saat melaju kencang dan membawa sejumlah penumpang. Peristiwa pelemparan batu ke mobil yang sedang melintas terjadi di Kabupaten Klaten. Lemparan batu menyebabkan kaca mobil pecah. Kejadian tersebut masih diselidiki oleh polisi. Sebuah mobil dilempar batu oleh orang tak dikenal terjadi di Jalan Raya Jogja Solo di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Peristiwa itu terjadi 11 April lalu dan terekam kamera dashboard mobil. Lemparan batu menyebabkan kaca mobil bagian depan milik Yadi, warga Delanggu, Kabupaten Klaten, kondisinya pecah. Saat kejadian, ia baru pulang menjemput istri dari stasiun Klaten. Peristiwa pelemparan batu ke kaca mobil telah dilaporkan korban ke polisi dan masih dalam penyelidikan. Nah, kejadian itu juga lokasinya sepi, kurang lebih di pinggir jalan kejadian lokasi itu hanya ada lahan perkebunan dan ada warung di depannya. Sempat kaget nggak Pak? Dan suaranya terdengar keras? Suaranya terdengar keras seperti bunyi tak, tapi bukan seperti bunyi ban pecah, bukan ban meledak, tapi tak. Nah, terus saya sempat kaget dan merasa apakah ada ban mobil truk yang pecah atau ban mobil saya yang pecah. Setelah saya rasakan tidak ada, karena kebetulan di kaca di depan saya kan tidak terlihat pecah ya, tidak terlihat pecah. Kemudian pada jarak sekitar 100 sampai 150 meter, istri saya langsung berteriak, kaca depan pecah, ada yang ngelempar. Yang mana yang ngelempar? Itu tadi yang berhenti di pinggir jalan. Nah, memang sebelum kejadian, saya melihat ada seorang laki-laki bercelana pendek menggunakan jaket hitam, mengendarai motor, berada di pinggir jalan. Saat itu di jalan Jogja Solo ya, itu hanya yang kami terima dari korban, dia mengecek ternyata mobilnya sudah pecah dan ada beberapa yang hilang, sehingga kita mendalami hal tersebut. Itu korban berjalan atau gimana dan posisinya perjalanan? Posisinya perjalanan. Akibat pelemparan batu ke kaca mobil, korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Diduga karena korsleting listrik pada mesin sebuah mobil terbakar saat melaju kencang di Jalan Raya Banyumas Cilacap Senin pagi. Tidak ada korban jiwa, namun mobil ludes dilalap api. Kobaran api menghanguskan mobil jurusan Kabupaten Banyumas Cilacap Senin pagi. Diparingan kencang membuat api dengan cepat membakar seluruh badan mobil sehingga tinggal kerangka. Beruntung 3 penumpang dan sopir selamat. Mereka bergegas meninggalkan mobil begitu kepulan asap keluar dari bagian belakang mesin mobil. Mobil terbakar saat melaju kencang dari Terminal Purwokerto menuju Kroya Cilacap. Namun tiba-tiba muncul kepulan asap dari bagian belakang kendaraan dan kemudian berubah menjadi kobaran api. Pemadam mengerahkan 3 mobil untuk memadamkan api, namun mobil tidak bisa diselamatkan. Kronologinya itu pada saat supir melihat ada percikan api di belakang, posisinya di atas tangki solar. Terus ada pengguna jalan yang lewat, langsung laporan ke damkar. Untung laporan cepat ke kami, jadi kami datang ke lokasi juga bisa lebih cepat. Polisi dari Satlantas Kepolisian Resor Banyumas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Mardianto melaporkan dari Cilacap.
Muhammad Arif Nuryanta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi tersangka suap 60 miliar kasus vonis lepas terdakwa korporasi korupsi minyak goreng oleh Kejaksaan Agung, ternyata memiliki KTP dan rumah di Kota Tegal. Rumah Muhammad Arif Nuryanta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terlibat kasus suap ekspor CPO di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal tampak sepi Senin lalu. Rumah tersebut telah digeledah oleh penyidik Kejaksaan Agung pada Minggu pagi. Tim Kejagung menyita 10 lembar dolar Singapura pecahan 100 serta 74 lembar dolar Singapura pecahan 50. Dari informasi yang dihimpun, rumah tersebut mulanya merupakan rumah mertua dari Arif yang merupakan pensiunan jaksa. Lurah Panggung, Aminuddin Suseno, saat dikonfirmasi mengatakan Arif Nuryanta terdata sebagai warga Kelurahan Panggung dengan KTP warga Kota Tegal. Namun ia mengaku tidak tahu persis sosok Arif. Ya, Pak Arif Suryatna itu memang warga Panggung, tertera dalam KTP-nya, sudah kami cek. Beliau aktif sebagai warga Panggung ya, menurut penyampaian dari Pak RW juga demikian, dan kalau pulang juga sering ketemu sholat Jumat. Sudah lama Pak domisili di sini? Menurut informasi dari RT dan RW sudah lama, karena kalau saya lama atau tidaknya kan saya baru 5 tahun di sini jadi lurah, jadi untuk sampai berapa tahunnya kan, tapi saya tahu kalau dia itu lama di Kelurahan Panggung. Sementara itu, Ketua RW 06 Sugeng Santoso mengatakan Arif Nuryanta pulang ke Tegal biasanya hari Jumat saat akhir pekan. Ia juga sering bertemu saat sholat Jumat. Warga Tinggal di RT 9. RT 9. RW 6 ya. RW 6. Sudah lama Pak tinggal di situ, Pak? Sudah. Pak, kalau sering pulang Pak, sering kalau weekend Sabtu. Dia itu sering kalau Jumatan dia tahu-tahu datang. Jadi saya tahunya itu kalau Jumatan itu pasti datang. Berarti menjelang libur akhir pekan mungkin datang 2 minggu sekali. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Arif Nuryanta juga memiliki 1 rumah lagi di Kota Tegal, selain rumah yang ditempatinya. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Ratusan pasien harus mengantri lama saat berobat ke RSUD Salatiga. Usut punya usut, ternyata layanan aplikasi pendaftaran tidak berjalan lancar, bahkan sering error, sehingga pasien harus menunggu berjam-jam di ruang tunggu. Lama banget ya? Di mana lamanya? Di sininya apa di sananya? Di sini. Di sini lamanya. Berapa orang penyakit dalam ya? Halo, dokter ya? Waktu menunggu lama di RSUD Salatiga dikeluhkan pasien kepada Wali Kota Salatiga Senin siang. Pasien memanfaatkan kedatangan sang wali kota untuk mengetahui alasan dibalik menumpuknya pasien di ruang tunggu poliklinik. Sidak sengaja dilakukan wali kota lantaran banyaknya keluhan masyarakat akan lamanya pelayanan pihak rumah sakit. Selain karena memang jumlah pasien membludak, antrean lama juga dipicu sistem aplikasi pendaftaran yang tidak lancar bahkan kerap error. Akibatnya untuk mendaftar saja, pasien butuh waktu berjam-jam. Tidak hanya di pendaftaran, antrean juga di loket pengambilan obat. Yang mungkin ada masalah yang perlu banyak diperbaiki ada di pelayanan poliklinik atau rawat jalan ya. Jadi setelah saya komunikasi dengan pasien secara langsung, banyak variasi, begitu waktu tunggunya terlalu panjang. Ada yang sampai 6 jam belum terlayani, ada yang 2 jam baru mendapatkan nomor urut dan sebagainya. Jadi mohon diperbaiki lagi sistemnya mungkin supaya pasien itu tidak menumpuk lama di di poliklinik. Wali Kota minta manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga segera membenahi sistem waktu tunggu pasien. Selain itu, pembaruan sejumlah alat usang seperti alat USG juga segera dilakukan. Willianto melaporkan dari Kota Salatiga.